Apa makna malu kepada Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, "Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yazkuril mauta wal bila." Au kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang benar-benar malu kepada Allah, tanda dari malu kepada Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Tanda orang itu malu adalah dengan memelihara kepalanya dan isi kepalanya. Apa isi kepala anta? Hah? Apa isi otak ta, bapak-bapak, ibu-ibu? Pikiran-pikiran, nggih. Makna malu kepada Allah, jaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak pantas kita pikirkan. Dendek temikirang seninak dengan. Arak sudah mikirang seninak dengan? Hah? Arak, bapak-bapak? Ibu-ibu, arak sudah si mikirang semamak batur? Hah? Nah, berarti tidak malu sama Allah, tidak tahu malu namanya itu. Karena kata Nabi, orang yang malu kepada Allah, pertama pelihara kepalanya dan isi kepalanya. Pelihara pikiran dende arak pikiran si kotor-kotor nggih. Misalnya arak pikiran si kotor, cepat kita hilangkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh tanda orang yang malu kepada Allah. Jadi pikiranan dekne pikirang mele nyelakain dengan, mele nyeda aran dengan, mele minak fitnah, mele minak kelengian. Oh, tidak ada. Tapi pikirannya adalah bagaimana dia menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana membawa kemaslahatan, gawe pegawaian si bagus-bagus, minak hal si bagus-bagus. Nah, itulah isi kepalanya orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yahfazil batna wa ma hawa. Tanda orang malu kepada Allah itu adalah orang yang memelihara perut dan isi perutnya. Apa isi perut dah? Apa isi tianda, bapak-bapak? Hah? Ibu-ibu, apa? Nasi, no. Kata Bapak Haji Lalu Mukri, nasi. Makanan. Maknanya apa? Memelihara perut. Kita jaga jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sepiring, sesuap B, jangan sampai masuk hal-hal yang diharamkan. Itu tanda orang yang malu, memelihara yang masuk ke dalam badannya hanya yang dibolehkan oleh Allah. Jadi meta rezeki si halal nggih. Si aran halal niki dakakna sekedi, namanya halal thayyiban mubarakan. Arti mubarakan itu akan tumbuh. Rezeki yang halal walaupun sedikit tapi akan tumbuh. Apa yang tumbuh? Tumbuh keberkahannya. Jari balung. Dakakna sekedi lagu halal jari balung sembahyang. Mun haram dakakna luwe jari balung ngumbe, balung lalu bebotoh. Balung lalu nginem berem, balung lalu anim pegawaian maksiat. Itu rezeki yang bersumber dari yang haram akan membawa kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi itu tanda orang yang memiliki rasa malu kepada Allah. Jaga kepala dan isi kepala kita, jaga perut dan isi perut kita, dan yang ketiga wal yazkuril mauta wal bila. Selalu mengingat bahwa dunia ini bukan selama-lamanya, tapi kita hanya sekedar mampir doang nggih. Hanya semendak arak sida wah 1 tahun umur dah ibu-ibu. Bapak-bapak arak wah 100 tahun. Oh kurang si balu puluh tahun bae wah lemas. Dek marak dengan laik. Nabi Nuh laik misalnya umurna sampai siwak ratus seket tahun umurna. Nabi Ibrahim umurna 200 pira? Satak tahun umurna. Kalau umur kita pendek, tidak seperti Nabi Ibrahim, tidak seperti Nabi Nuh, sebentar umur kita. Maka kata Nabi, kalau kita malu kepada Allah,
jangan kita lupakan bahwa kita akan pindah ke alam barzah dan pindah ke alam akhirat. Wal bila, kemudian ingat bahwa kita bukan hanya ditanam di dalam kubur, tetapi ketika kita ditanam, tidak lama kemudian kita akan sampai pada tahapan al-bila. Apa makna al-bila? Semua tulang belulang kita akan diremukkan oleh tanah. Nah, itu tanda orang yang memiliki al-haya, rasa malu kepada Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan samratuhu al-ilmu. Kalau pakaian dari iman itu adalah ketakwaan, kemudian perhiasannya adalah rasa malu, maka buah dari iman itu adalah ilmu yang bermanfaat.